Halo adik-adik, kalian tentu sudah tahu ya bahwa manusia berkembang biak secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual ditandai dengan peristiwa fertilisasi atau pembuahan, yaitu peristiwa peleburan antara sel telur dan sel sperma. Sel telur dan sel sperma ini dihasilkan dari peristiwa pembelahan sel. Kali ini, kakak akan membahas tentang pembelahan sel. Apa yang dimaksud dengan pembelahan sel dan bagaimana tahapannya? Mari kita bahas lengkapnya. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup. Pembelahan sel memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut. Tujuan pertama adalah untuk pertumbuhan. Adik-adik tahu kan bahwa pertumbuhan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu proses bertambahnya ukuran. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-sel tubuhnya mengalami pembelahan, sehingga sel-selnya bertambah banyak, dan dengan begitu terjadi pula pertambahan ukuran pada tubuh makhluk hidup tersebut. Tujuan kedua adalah untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Adik-adik pasti pernah mengalami luka kan? Apakah setelah itu lukanya bisa menutup dan bisa sembuh seperti semula? Adik-adik, luka itu menandakan telah terjadi kerusakan jaringan pada tubuh kita. Menutup dan sembuhnya luka terjadi karena adanya pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel baru untuk mengganti jaringan yang rusak tersebut. Tujuan ketiga adalah untuk perkembangbiakan atau reproduksi, baik itu perkembangbiakan seksual ataupun perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan seksual, misalnya pada peristiwa pembentukan sel telur dan sel sperma pada manusia. Sedangkan perkembangbiakan aseksual, misalnya pada peristiwa membelah diri yang terjadi pada makhluk hidup bersel satu seperti ameba. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kali ini, kakak akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan melalui tahapan-tahapan tertentu yang terjadinya pada sel tubuh makhluk hidup atau sel somatik, yaitu semua sel dalam tubuh kita kecuali sel kelamin. Pembelahan mitosis ini menghasilkan sel anakan yang identik dengan sel induknya. Jumlah kromosom pada sel anakan yaitu diploid atau 2N. Tujuan pembelahan mitosis ini yaitu bisa untuk reproduksi aseksual, misalnya pada makhluk hidup bersel satu seperti ameba yang sudah kakak sebutkan sebelumnya, bisa untuk pertumbuhan, dan juga bisa untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan profase. Pada tahapan ini, benang-benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Membran inti akan rusak menjadi fragmen-fragmen kecil. Kemudian sentriol akan membelah menjadi 2 dan bergerak menuju kutub yang berlawanan, disertai dengan pembentukan benang-benang spindel. Benang-benang ini berfungsi untuk mengikat kromosom. Tahapan yang kedua yaitu metafase. Pada tahap ini, kromosom berjajar di bidang pembelahan. Pada tahapan metafase, kromosom sangat mudah diamati, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana bentuk dan berapa jumlahnya. Tahapan yang ketiga yaitu anafase. Pada tahapan ini, sentriol dari kutub-kutub berlawanan akan tarik-menarik sehingga menyebabkan kromosom terpisah menjadi 2 kromatid yang selanjutnya akan bergerak ke arah yang berlawanan. Tahapan keempat yaitu telofase. Pada tahapan ini, kromatid sudah sampai di kutubnya masing-masing. Kemudian, membran inti akan terbentuk kembali, sehingga terbentuklah 2 inti baru. Pada akhir dari telofase ini akan terjadi peristiwa pembagian sitoplasma atau yang disebut dengan sitokinesis.
sehingga terbentuklah dua sel anakan yang baru. Adik-adik, demikianlah materi tentang pembelahan mitosis. Jadi, pembelahan mitosis itu terdiri dari 4 tahapan ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Semoga bermanfaat, tetap semangat, and stay healthy!